kembali lagi bersama saya, Marta Kristi Tambunan, mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi semester 5. Kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi akuntansi pada siklus aset tetap. Saya akan memulai pembahasan dari DFD level 0. Yang pertama, dimulai dari pembelian aset tetap. Di sini, manajer akan memilih pemasok dari data-data pemasok yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu, manajer akan mengirimkan syarat kontrak kepada pemasok untuk dilakukan negosiasi. Setelah pemasok dan manajer menyepakati syarat kontrak tersebut, maka pemasok akan mengirimkan pesanan pembelian dan faktur pembelian kepada manajer. Selanjutnya, pada proses 2.0, proses pembayaran, Departemen Keuangan akan mentransfer uang kepada pemasok melalui siklus pengeluaran kas. Dilanjutkan pada proses 3.0, pembukuan, di mana manajer akan mengirimkan rincian transfer kepada Departemen Utang Dagang yang akan dilanjutkan pada proses pengupdatean atau update buku besar. Selanjutnya, proses 4.0 yaitu proses pemeliharaan dan penghapusan, di mana asisten manajer akan melakukan pemeriksaan atau pemeliharaan terhadap aset tetap berdasarkan catatan aset tetap. Kemudian, asisten manajer akan memberikan laporan kepada manajer sebagai dasar pengambilan keputusan. Pembahasan selanjutnya adalah DFD level 1. Di sini akan ada beberapa proses, yaitu sampai 5 tahap. Yang pertama, negosiasi syarat kontrak, menyepakati kontrak, menerima kontrak atau pesanan pembelian, pesanan akan diproses, dan yang terakhir, menerima salinan atas pembelian dan faktur. Setelah itu, ada DFD level 2 di mana memiliki 3 proses. Pertama, pengeluaran kas yang akan dilakukan juga update buku besar pengeluaran kas, kemudian transfer cek, dan yang terakhir adalah cek akan diterima oleh pemasok. Kemudian akan dihasilkan bukti pembayaran. Pada DFD level 3 terdapat 3 proses. Yang pertama, update buku besar utang, yang diperlukan adalah data buku besar utang. Yang kedua, update buku besar pembelian, data yang diperlukan adalah buku besar pembelian. Yang ketiga, update buku besar modal, yang diperlukan adalah data buku besar modal. Akan dihasilkan buku besar yang terupdate. DFD yang terakhir adalah DFD level 4. Di sini memiliki 3 proses juga, yang dimulai dari pemeriksaan kondisi aset, pemeliharaan aset tetap, dan laporan untuk aset tetap yang akan menghasilkan keputusan manajemen. Selanjutnya, saya akan membahas flowchart. Di sini, manajer memerlukan data pemasok untuk memilih pemasok yang akan dikirimkan syarat kontrak permohonan. Syarat kontrak permohonan tersebut sebagai bahan negosiasi antara manajer dan pemasok. Setelah menerima syarat kontrak permohonan dari manajer, maka pemasok akan merundingkan syarat kontrak tersebut. Setelah itu, akan dihasilkan surat kontrak yang disepakati. Kemudian akan membuat file pesanan dan faktur. Untuk syarat kontrak yang disepakati dan pesanan pembelian akan dimasukkan ke dalam file A, sedangkan faktur dan salinan pesanan pembelian akan dikirimkan kepada manajer. Rincian transaksi dan kebutuhan modal yang telah disiapkan manajer beserta faktur dan salinan pesanan pembelian yang telah diterima oleh manajer akan diteruskan ke Departemen Utang Dagang.
Selanjutnya, data-data yang dikirimkan manajer kepada Departemen Hutang Dagang tersebut akan digunakan untuk mengupdate buku besar sehingga menghasilkan buku besar yang terupdate. Setelah itu, salinan pesanan pembelian akan dimasukkan ke dalam file N, sedangkan rincian transaksi dan kebutuhan modal akan dimasukkan ke dalam file A. Lalu, faktur akan diberikan atau dikirimkan ke Departemen Keuangan. Faktur pembelian tersebut akan digunakan sebagai dasar penyiapan dana untuk pembayaran. Selanjutnya, rekening perusahaan akan digunakan untuk transfer dana kepada pemasok. Setelah itu, akan diberikan bukti pembayaran atau bukti transfer. Nah, bukti transfer ini akan dimasukkan ke dalam file N. Nah, bukti transfer tersebut akan digunakan untuk update laporan atau update jurnal yang akan menghasilkan jurnal pengeluaran kas. Setelah itu akan dilakukan update buku besar yang menghasilkan buku besar yang terupdate. Setelah itu, faktur pembelian tadi akan dimasukkan ke dalam file N. Dan yang terakhir, saya akan menampilkan analisis kelemahan pengendalian internal beserta saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal tersebut. Baiklah, demikian video pembelajaran ini saya buat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.